Halo guys, minggu kemarin Obat Gaptek diundang ke acara launchingnya smartphone Oppo yang terbaru, yaitu Oppo F1, dengan jargonnya Selfie Expert. Dan terus terang saya sangat menunggu kedatangan smartphone Oppo yang satu ini ke tanah air. Kenapa? Karena pas lihat desainnya yang full metal kayak R7S, lalu speknya juga cukup menggiurkan, dan terutama pas lihat harganya nih ya, di negara-negara yang udah launching duluan, hanya di kisaran 3 jutaan aja. Jadi sebelum acara ini sebenarnya saya udah lumayan banyak nonton dan baca-baca artikel review tentang Oppo F1 ini. Dan akhirnya di acara launching resminya kemarin, saya berkesempatan buat pegang langsung HP-nya. Penasaran banget karena pengen tahu walau spek hardware-nya mirip-mirip. Tapi pasti ada dong yang di-courting dari R7S atau seri-seri R lainnya karena selisih harganya sampai lebih dari 1,5 jutaan men. Kok bisa ya? Nah, kecurigaan saya yang terbesar ada di kualitas build quality-nya. Kualitas build quality. Well, anyway, jadi yang pertama saya tes adalah feel body-nya. Dan ternyata, walau selisih harganya lumayan jauh dari Oppo R7S, tapi feel dan looks premiumnya sih kurang lebih sama kali ya. Sekilas nggak ada yang di-downgrade di sisi desain dan build quality-nya ini. Walau kalau merhatiin dengan lebih seksama, frame-nya kayaknya bukan metal nih. Tapi nggak berasa plastik-plastik amat juga, tetap kelihatan dan berasa keren sih frame-nya. Hanya ternyata ya bukan metal aja. Tapi yang saya suka, back cover metal plus coating tekstur kayak soft touch gitu. Yang saya suka banget di seri R7S kemarin, ternyata tetap dipertahankan di Oppo F1 ini. Dan menurut saya finishing dan detail seperti inilah yang mengangkat derajat desain metal Oppo F1 ini satu tingkat dibanding HP-HP Tiongkok bercasing metal lainnya di kisaran harga 2-4 jutaan. Harus coba pegang langsung kali ya, baru lebih jelas kayaknya. Oke, sektor desain lulus. Kecurigaan saya yang kedua adalah kualitas kamera utamanya. Ada penurunan kualitas nggak nih dari R7 atau R7S? Dan setelah dites-tes, walau agak susah ngebandinginnya karena lagi nggak pegang R7S-nya juga, tapi kalau dirasa-rasa sih kayaknya nih ya masih sekelas lah dengan kakak-kakak seperguruannya yang lebih mahal itu. Nah, kalau kualitas kamera belakang ngukurnya masih dirasa-rasa, buat kamera depannya sih dengan yakin saya bisa bilang lebih bagus kamera depan Oppo F1 ini dibanding Oppo R7S. Serius, memang ada beberapa fitur yang mendukung optimalisasi selfie pada softwarenya, seperti beautification versi 3.0, palm gesture, maupun merubah layar jadi lampu flash. Tapi, pada akhirnya, kualitas dan settingan modul kamera yang digunakan selalu berperan sebagai penentu utama hasil tangkapan akhirnya. Sebenarnya yang bikin saya penasaran hanya di dua sektor itu sih, paling ditambah satu lagi yaitu pada kualitas layarnya. Layarnya memang belum Full HD, tapi ketajaman layarnya yang punya kepadatan di 294 pixel per inch ini nggak ada masalah. Mau melotot kayak apa juga gambarnya tetap terlihat tajam dan halus. Udah dibemperin sama Gorilla Glass 4 dan ujung-ujung layarnya membulat atau dikenal dengan sebutan 2,5D Glass. Sehingga gestur swipe di area ujung layar terasa lebih nyaman dan natural. Responsivitasnya juga nggak ada masalah, so no problem sih di sektor ini sih. Nah, sisanya soal hardware dan user interface sih bisa ketebak. Karena prosesor Oppo F1 ini udah pakai Snapdragon 616 yang bahkan sedikit lebih cepat dibanding smartphone seri R-nya Oppo lainnya yang masih berotak Snapdragon 615. Terlebih lagi beban prosesor di Oppo F1 ini lebih ringan karena hanya perlu nyetel game 3D pada resolusi HD 720p aja, bukan Full HD ya. Jadi soal kinerja hardware sih harusnya sih nggak ada masalah. Dan user interface-nya terus terang walau hanya nyoba-nyoba bentar si ColorOS 2.1 racikan Oppo ini, saya sih suka ya. Alasannya satu, bootingnya cepat. Buka aplikasi berasa lebih cepat di atas rata-rata. Yang ketiga, animasinya terbang-terbang, mulus banget. Yang keempat, manajemen RAM-nya bagus, karena dengan pinternya otomatis mematikan aplikasi-aplikasi di background yang kelamaan idle. Yang kelima, terakhir, manajemen efisiensi baterainya pun bagus kalau kata saya. Kalau tetap kurang sukanya semua aplikasi numpuk di home screen ala UI made in Tiongkok kebanyakan.
Jadi kesimpulannya, setelah hands-on Oppo F1 ini sebentar aja, terus terang ini adalah HP Oppo yang buat saya pribadi paling menarik buat dibeli. Kenapa? Karena walau tagline-nya selfie expert, tapi buat saya sih yang paling bikin ngiler adalah desain, build quality, dan feel premiumnya. Kalau buat yang tertarik karena kualitas kamera depannya sih sah-sah aja, karena emang oke kok dipakai selfie-selfiean. Tapi kembali, kalau buat saya sih lebih bersyukur karena kamera belakangnya nggak berasa di downgrade dari kamera Oppo seri R yang lebih mahal. Dan semua itu bisa kita dapatkan di harga yang buat saya sih masuk akal, 3,5 jutaan aja. Di level harganya itu, Oppo F1 ini juaranya sektor desain. Kualitas kameranya juga sangat bisa bersaing. Plus, buat saya sih, Color OS bisa jadi senjata rahasia yang nggak diduga-duga. Karena beneran, enak banget dipakainya. Walau memang kalau ngomongin resolusi layar dan daya tahan baterai yang super awet dan krusial buat para gamers kelas berat, ada beberapa vendor lain yang bisa kasih lebih. Tapi memang umat yang disasar Oppo F1 ini adalah para ultimate sosialista, baik offline maupun online. Offline-nya karena pas lagi ngumpul bareng CS nih ya misalnya, si Oppo F1 ini bisa dengan bangga kamu taruh di atas meja sambil nungguin ada temen yang komentar, "Ih, HP-nya keren loh, Bo." Lanjut online-nya, kapanpun mau update status, kamera depan dan kamera belakang Oppo F1 ini akan sangat bisa diandalkan. Oke guys, itu aja mungkin gambaran sementara yang bisa saya tangkap setelah bercengkrama singkat dengan Oppo F1 ini. Mungkin masih ada yang belum terulas secara lengkap atau terlewat, karena itu saya minta maaf. Terima kasih atas segala atensinya. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.